Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita belajar, pertama-tama kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu selama 15 menit. Akan diambil Al-Qurannya? Dibuka ya Al-Qurannya. Baiklah, Bu Guru ingin satu orang perwakilan di antara kalian untuk membaca Al-Quran di depan. Silahkan, Nak Abdullah. 15 minutes later. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Bu Guru akan absen kalian terlebih dahulu. Abdullah. Baik, Eli Setiawati. A few minutes. Zainul Ilmi. Zainul Ilmi kemana ya? Petik jagung. Ambil rumput, Bu. Baiklah. Jadi semua hadir hari ini kecuali Nak Zainul Ilmi. Dari bahasa Sanskerta. Pancasila itu secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Kata panca ini memiliki arti 5, sedangkan sila ini memiliki arti asas atau aturan dasar. Jadi, jika kita gabungkan, Pancasila itu memiliki arti sebagai 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Nah, sederhananya, Pancasila itu diartikan sebagai ideologi dasar yang berisikan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan juga mengatur pemerintahan. Oke, sampai di sini paham kan? Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Anak soleh dan solehah yang hebat, masih ingat nggak apa isi dari sila Pancasila? Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini paham ya? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila dijadikan landasan atau dasar dalam menyelenggarakan negara, khususnya negara Indonesia. Di sini ada dua kata kunci, yaitu kata penyelenggaraan atau dasar atau landasan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah bangunan. Yang paling bawah ini
kita anggap sebagai Pancasila sebagai landasan negara kita. Kemudian di atasnya ada tiang-tiang penyangga kita anggap sebagai Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bangunan ini namanya adalah Negara Indonesia. Kemudian, jika kita ambil salah satu tiangnya secara paksa, maka bangunan tersebut masih dapat berdiri atau negara tersebut masih dapat berjalan dengan normal walaupun tidak seimbang. Tetapi, jika kita ambil secara paksa yang paling bawah, yaitu negara atau Pancasila tersebut, maka sekuat apapun penyangganya, pasti bangunan tersebut atau negara tersebut akan ambruk juga. Itulah pentingnya sebuah dasar negara. Jika dasar negaranya kuat, maka negaranya pun akan kuat. Tetapi, jika dasar negaranya lemah, maka akan mudah sekali untuk dihancurkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti bahwa itu dijadikan sebagai pedoman, pemberi arah atau petunjuk tentang bagaimana cara kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Anak-anak pasti pernah membeli barang. Contohnya, membeli HP di dalam box. HP pasti ada buku petunjuk. Buku petunjuk tersebut memberi arahan bagaimana cara kita menggunakan HP tersebut. Jika kita menggunakan sesuai buku petunjuk, maka kita akan mendapatkan manfaatnya dan HP kita dapat kita fungsikan sehari-hari dengan aman. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Jika kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia kita tercinta akan tercapai atau terwujud. Mengapa demikian? Karena Pancasila memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai bangsa kita, dan jika kita teladani atau implementasikan, maka kita semua dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hak. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, anak soleh dan solehah yang hebat, itulah materi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian pelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.